Hi everyone, welcome back again di Altcoin Update. Altcoin Update kali ini kita akan lanjutin dari votingan kemarin. Kemarin kita udah sempat bahas ya seputar Polkadot, and then kita sekarang mau ngebahas tentang Solana. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada Solana? Solana kalau kita lihat berdasarkan price actionnya hari ini mengalami dump yang lumayan signifikan, drop lagi lebih kurang sekitar 12% sampai 13% ya pada saat total penurunannya. Tapi sekarang berada di kisaran minus 11% semenjak open candle harian. Jadi sebenarnya saya coba cari tahu dong lewat artikel apa sih yang menyebabkan Solana itu tertekan. Sebenarnya nggak ada alasan spesifik. Kebanyakan orang di sini ngebahasnya itu lebih ke arah FAT ya. Which is kita tahu Solana terakhir itu dikaitkan dengan kasus FTX, dan di sini ada beberapa fakta yang saya ingin coba bacakan ke teman-teman. Yang pertama, it appears that the crypto crowd has developed fairly anonymous ya itu bacanya kali ya, negative opinion towards Solana in recent days. Jadi memang Solana ini kelihatannya ya dia punya image itu sudah mulai terbangun dari ke arah yang lebih negatif. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah jelas banget FTX ya. Sejak November tanggal 5, which is semenjak FTX kejadian itu, Solana harga Solana itu udah turun sekitar 73%. Dan saat ini per dia bikin artikel ini, Solana harganya itu udah di bawah $10, which is sekarang kita lihat emang dia udah di bawah $10 ya. Ini sebenarnya lumayan parah. Satu faktor lagi tadi dia sempat bacain ya. Check out how shorts negative bar in this below chart were just salivating over Solana's downfall these past few days, and as soon as Binance funding rate turned positive in recent hours and traders tried to long the heavily retracing asset, minus 8% nearly instant price plummet really caused some liquidations. Jadi mungkin ada yang terkena liquid juga karena mungkin banyak yang ngambil posisi long mungkin ya pada si Solana. Jadi kan istilahnya teman-teman tahu ya kan istilahnya dengan bahasa funding rate ya. Sebenarnya kalau misalkan berubah menjadi positif, kalau positif itu harusnya berarti yang long bayar ke yang nge-short. Nah pada posisi ini siapapun yang nge-short itu malah jadi dapat profit gara-gara fundingnya dia tuh posisinya lagi dalam keadaan positif. Nah kalau misalnya kita ngelihat situasi ini benar-benar menunjukkan ya bahwa ini Binance funding rate ya, begitu dia positif, wah langsung pada nge-short. Ya anggapannya di sini mungkin melihat atau menilai bahwa Solana itu memang pada confident akan meneruskan penurunan ya. Jadi itulah yang menyebabkan harga kemudian terjadi mungkin dump ya pada pergerakan hari ini ya atau sore hari ini. Terus FAT itu terus berdatangan terhadap si Solana karena memang kasus yang terakhir itu FTX ya tidak bisa dipungkiri. Kita semua tahu bahwa FTX dulu juga lumayan membantu lah untuk pertumbuhan harga daripada Solana pada saat lagi bull run. Jadi di sini dinyatakan berdasarkan beberapa artikel dari data atau dari source ya. Source itu dari sumber yang dipercaya. Tampaknya SBF dan FTX itu memang memiliki heavy hand, itu bahasanya apa ya? Mungkin memberikan banyak kontribusi lah ya pada Solana pada saat market itu lagi bukan butuh kita bilang ya, pada saat bull run lah ya istilahnya. Kan kita lihat market kadang-kadang butuh yang namanya suatu dorongan untuk membuat si koin itu terlihat lebih bergairah, dan SBF dengan FTX mungkin pada kala itu lumayan ya dalam mempromosikan karena banyak orang yang percaya. Akhirnya itu yang mungkin bikin Solana ngepump lumayan signifikan pada saat bull run terakhir. Dan ya kalau kita lihat situasinya, satu lagi yang di highlight itu adalah soal Solana. Itu kelihatannya ada yang namanya, kita bilang bahasanya itu developer yang cuman sekedar artificial aja. Jadi kayak istilahnya buatan gitu ya. Ini maksudnya fake gitu loh. Yang penting kelihatan ada activity. Ini kalau nggak salah nih, development activity pada Solana. Semenjak kejadian FTX juga, which is November ya. Ini kita lihat nih Desember sih. Nah, cuma semenjak kejadian itu kita lihat development activity-nya si Solana tuh terus menurun. Ibaratnya
banyak orang yang udah mulai mungkin meninggalkan project-project yang dibangun di atas jaringan Solana. Begitupun mereka yang tadinya berencana untuk membangun project di atas jaringan Solana, itu akhirnya mempertimbangkan untuk mundur. Nah, inilah suatu problem yang mungkin saat ini dihadapi oleh Solana. Dan masalahnya adalah terjadi pada saat bear market. Makanya saya udah pernah bilang juga sama beberapa teman-teman, terutama di advance group, saya selalu remind guys, kalau bisa pada saat bear market gini, pegang mungkin di Bitcoin aja. Kalau kalian mau alokasi ke koin lain, ya saran saya tetap di top 5 ya, which is BNB, Ethereum, XRP, atau Cardano. Itu pun kita lihat ya, Solana bukannya nggak pernah masuk top 5 loh, pernah ngelewatin si Cardano juga, walaupun sebentar, and then lumayan lama ya berdiri di top 10, but in the end ya once ada problem ya tetap akan menjadi problem guys, karena biar gimana pun yang namanya aset kripto itu dibangun oleh sebuah company atau perusahaan. Beda seperti Bitcoin yang dia memiliki ciri khas yaitu anonymity-nya dia. Kita nggak tahu sampai sekarang Satoshi Nakamura tuh siapa gitu ya istilahnya, siapa dibalik Satoshi itu dan apa kepentingannya dia. Walaupun kita tahu ya katanya bagi orang-orang yang udah melakukan research ya, dia bisa ngelihat istilahnya ada wallet yang lumayan wallet yang diam lah istilahnya itu ya, kayak wallet tidur, dan banyak orang percaya bahwa itu adalah walletnya Satoshi gitu. Karena lumayan nominal berapa ratus ribu keping apa juta gitu ya, dan itu lumayan gitu loh, menjadi sebuah kekhawatiran bagi mereka yang percaya dengan Bitcoin. Padahal oke lah, let's say dia megangnya lumayan besar gitu ya, tapi kalau misalkan 70-80% sirkulasinya dipegang sama publik, gak ada masalah anyway sih kalau menurut saya, karena perdagangannya tetap akan berlangsung. Oke? Nah, sementara itu ya untuk update seputar Solana based on fundamentalnya, memang kita ngelihat sentimennya sangat negatif. Kemudian dari sisi funding rate dan lain sebagainya itu juga biasanya mempengaruhi keputusan seseorang dalam mengambil transaksi ya terhadap si aset tersebut, dan ini sedang terjadi. Jadi kalau kita lihat dari segi price action, ini boro-boro balik recovery ngetes ke Fibonacci 1,8 ya, ini naik sedikit aja pun kagak gitu loh, cuman naik dikit sideways, habis itu dibanting lagi, dan sekarang istilahnya kita udah official create yang namanya new lower low. Jadi kalau misalnya saya geser line-nya lebih kurang seperti ini ya, ini kita bisa lihat hari ini, per hari ini kita officially udah nge-breach level support sebelumnya dan udah confirm create yang namanya lower low. Nah, posisi sekarang kalau misalkan mengacu pada time frame weekly, satu-satunya area atau level yang mungkin saja bisa menjadi support resistance penting bagi Solana itu ada di kisaran $4,9 sampai sekitaran $5 lah kalau kita pembulatan ya. Jadi memang anggapannya kalau misalkan kita lihat berdasarkan penguatan yang terjadi di sini, bukannya tidak mungkin hal tersebut bisa terjadi kembali pada Solana. Ya mungkin sedikit lebih kalem karena mungkin aja ya istilahnya dia ada retrace dulu, ada pullback dulu, kemudian baru ditekan lagi. Nah, satu yang perlu di-note oleh teman-teman sekalian adalah kalian bisa lihat ya dari segi volume pada saat bull run dan pada saat dump yang terjadi pada saat FTX itu jelas terlihat lebih parah pada saat case-nya FTX. Artinya memang banyak orang yang udah mulai abandon the ship. Ada rasa-rasa kekhawatiran mungkin bagi para investor Solana untuk mempertahankan koin ini gitu ya. Dan sementara ini kalau misalnya berdasarkan seperti yang tadi kita jabarkan, ya kalau bagi saya sih si Solana itu udah benar-benar sulit ya. Mungkin untuk dia recovery kita butuh yang namanya miracle. Tapi kalau misalkan itu tidak terjadi, saya rasa sulit ya, karena memang secara tren pun menunjukkan Solana ini very strong downtrend. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau mempertimbangkan manfaatkan trading pada Solana, saya sih pribadi ya mungkin akan jauh lebih prefer untuk menunggu pada saat ada pullback untuk kemudian saya melakukan short. Jadi kalau case Solana ini paling mantap di follow up-nya short, karena memang kita ngelihat sentimennya itu sampai detik ini masih cenderung negatif. Dan kalau misalnya mengacu pada Fibonacci retracement, let's say kita gunakan Fibo retracement, maka potential next target itu ada di Fibo 1618 dan itu di kisaran $8,3. Nah, berarti anggapannya nih teman-teman, masih ada possibility dan menurut saya lumayan besar untuk Solana meneruskan penurunannya berdasarkan artikel yang tadi kita baca, berdasarkan data dan fakta yang kita sudah punya, dan secara price action pun semua-muanya mendukung. Jadi kalau buat saya personally, mungkin seandainya pengen beli buy atau pengen beli si Solana lagi, mungkin saya nggak akan beli sekarang.
ya. Karena kita bisa expect harga masih ada potensi untuk dia melanjutkan penurunan. Kalau mungkin teman-teman yang mau nyicil ya feel free. Tapi kalau misalkan dari saya personally sih terus terang si Solana ini mungkin sebaiknya dicari opportunity-nya untuk lebih ke arah short. Alright. Nah, itu mungkin sedikit update dari saya seputar altcoins hari ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Hopefully video ini bisa memberikan pandangan dan perspektif. Pandangan dan perspektif itu sama ya. Pandangan atau referensi dalam analisanya teman-teman sekalian. So, I guess itu dulu cukup ya. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone and have a nice day guys. Cheers. Bye-bye.